Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Miss akan melakukan pembahasan tryout math yang kedua. Silakan disimak bagian pertamanya. Adalah 56.084 dibagi 14 dikali 21. Nah, karena pembagian dan perkalian itu seimbang, ya, otomatis kita akan mengerjakan dari kiri. 56.084 dibagi 14. Hasilnya itu 4.006. Kemudian kita kalikan dengan 21. Hasilnya adalah 84.126. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, kita lanjutkan soal kedua, yaitu hasil dari 584 ditambah 237 dikurang 196. Ya, hasilnya adalah nah, karena penjumlahan dan pengurangan itu seimbang atau setara, berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah dari sebelah kiri, ya, yaitu 586 ditambah 237. Hasilnya adalah 821. Kemudian kita kurang dengan 196, ya. Hasilnya adalah berapa anak-anak? Ya, hasilnya adalah 625. 625 ini pilihannya ada di B. Adalah soal nomor 3. Ya, soal nomor 3, soalnya 56 dikali 35 dibagi dalam kurung 8 ditambah 6 tutup kurung dikali 3. Yang pertama kali kita kerjakan adalah yang dikali, yaitu 56 dikali 35, ya. 56 dikali 35, ya, hasilnya adalah 1960. Kemudian kita bagi dengan ini, jumlahkan 8 ditambah 6 dijumlahkan, hasilnya adalah 14, ya. Kita bagi dengan 14, hasilnya adalah 140. Terakhir adalah kita kalikan dengan 3. Ya, berapa hasilnya? 140 dikali 3, hasilnya adalah 420. Nah, 420 ini jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan nomor 4, ya. Nomor 4 itu soalnya, ya, suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 10 derajat Celcius, dikeluarkan dari lemari es setiap 4 menit ada kenaikan 4 derajat Celcius. Suhu es krim setelah 20 menit dikeluarkan dari lemari es adalah, nah, berarti yang pertama kali kita kerjakan adalah ini. 20 menit kita bagi dengan 4 menit. Gitu, ya, dengan 4 menit, karena setiap 4 menit itu dia akan, ya, hasilnya adalah 5. 20 dibagi 4, 5. Jadi menit sama menit itu juga hilang. Jadi 5. Nah, kemudian 5 kita kali kenaikan. Kenaikannya yaitu 4 derajat Celcius. Hasilnya adalah 20 derajat Celcius. Lalu suhu mula-mula berapa? Negatif 10 derajat Celcius. Kita jumlahkan dengan total kenaikan. Ya, hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang B. Oke. Kita kerjakan nomor 5. Nomor 5 soalnya adalah akar pangkat 3 dari 8000 dikali akar pangkat 3 dari 216 dibagi akar pangkat 3 dari 64. Ya, kita akan kerjakan salah satu, ya. Akar pangkat 3 dari 8000 adalah 20. Kemudian kita kali dengan akar pangkat 3 dari 216. Berapa akar pangkat 3 dari 19? Yaitu 6. Kemudian kita bagi akar pangkat 3 dari 64. Berapa? 4, ya. Oke. Kita bisa mengerjakannya. 20 dikali 6 yaitu 120. Kemudian kita bagi dengan 4. Hasilnya adalah 30. Jawabannya untuk nomor 5 adalah A. Ya. Kita lanjutkan dengan nomor 6. Ya, nomor 6 itu soalnya adalah kita mencari FPB dari 90, 72 dan 54. Nah, kita buat tabelnya dahulu. Kemudian kita bagi dengan 2. Ini bisa 45, yang ini 36, lalu yang ini 27. Karena semua bisa dibagi, berarti FPB-nya adalah 2.
Ya, kemudian kita bagi lagi dengan 2. 45 tidak bisa, jadi tetap 45. 36 bisa, yaitu 18. 27 tidak bisa, jadi kita strip. Ya, kemudian kita bagi lagi dengan 2. 45 tidak bisa, 18 bisa ya, 9. 27 tidak bisa, dan juga tidak bisa. Nah, sekarang kita bagi dengan 3. 45 bagi 3 15, 9 bagi 3 3, 27 bagi 3 9. Berarti ini bisa bagi 3. Kita bagi 3 lagi, 15 bagi 3 5, 3 bagi 3 1, 9 dibagi 3 yaitu 3. Bisa lagi berarti 3. Kemudian kita bagi 3 lagi, ini tetap sama. Ya, ini 3 bagi 3 1. Ya. Karena tidak bisa strip. Yang terakhir 5. Ya, hasil adalah 1 semua. Itu ya, ini kan kurang cukup, jadi kita tambahkan. Jadi FPB nya adalah kita kalikan semua, 2 dikali 3 kali 3, hasilnya adalah 2 dikali 9 yaitu 18. Jawabannya adalah yang D. Dengan soal nomor 7 ya, nomor 7 itu ada pecahan dalam bentuk desimal yaitu 0,35, 2/8, 56% dan 0,8. Kita akan urutkan pecahan dari yang terkecil ya hingga yang terbesar. Nah ya, oke. Kemudian ya, kita bisa mengubahnya ke bentuk desimal atau persen. Nah, karena di sini ada 2 desimal, enak kalau kita ke desimal ya, tapi ke persen juga boleh. Misalnya kita mau ubahnya ke persen. Ini berarti 35 per 100 ya, karena ada 2 angka di belakang koma, hasilnya adalah 35%. Yang ini ya, yang ini sudah 56%. Kemudian yang ini 8/10 ya, 8/10 ya, kita ubah jadi 80/100, akhirnya adalah 80%. Lalu yang ini, yang nomor yang 2/8 ini bisa kita sederhanakan dulu jadi 1/4, kemudian kita ubah ke per 100 dengan dikali 25 atas bawah atau pembilang dan penyebut 25. Jadi hasilnya adalah 25%. Dari sini kita bisa urutkan dari yang terkecil ya. Yang terkecil adalah ini, lalu yang berikutnya 0,35, lalu berikutnya yang ini, lalu terakhir adalah ini. Berarti kalau diurutkan, urutan pertama adalah 2/8, lalu 0,35, selanjutnya 56%, dan terakhir adalah 0,8. Jawabannya yang mana anak-anak? Ya, tepat sekali. Nomor 7 jawabannya adalah yang B. Kita akan kerjakan nomor 8. Nomor 8 itu soalnya adalah 12 3/8 dikurang 35/6 ditambah 4,75 ya. Nah, untuk soal seperti ini ya, kita kerjakan dari kiri karena pengurangan dan penjumlahan ini setara. Kita kerjakan mulai dari sebelah sini ya. Ini kita ubah jadi pecahan biasa atau tetap seperti ini boleh. Kemudian yang ini yang kita ubah ya jadi pecahan campuran. 35 bagi 6 hasilnya adalah 5, sisanya 5. Oke, tambah. Nah, ini 4 75/100. Oke, ini kita bisa sederhanakan. Ini 12 3/8 kurang 5 5/6 ditambah 4. Nah, ini sederhanakan, sama-sama dibagi 25 jadi 3/4. Oke, 8, 6, dan 4 kita cari FPB nya kita cari KPK nya ya. Oke, kita cari KPK nya dari 8, 6, dan 4, yaitu berapa KPK nya? 24. Oke, KPK nya 24. Nah, oke. Nah, sebelumnya ini yang di kepala, sebagai kepalanya kita buat terpisah seperti ini, terpisah. Iya, oke. Kemudian yang ini kita cari KPK nya. 8 menjadi 24 itu dikali 3, berarti pembilangnya juga dikali 3 yaitu 9. 6
menjadi 24, berarti dikali 4, berarti ini juga dikali 24. Dan terakhir 4 menjadi 26 dikali 6, berarti 6 dikali 3 adalah 18. Oke, ini kita proses ya. Yang depan 12 dikurang 5 ditambah 4, 12 dikurang 5 7, 7 ditambah 4 yaitu 11. Nah kemudian ini kita proses 9 dikurang 20 negatif 11 ditambah 18 adalah 7 per 24. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita akan lanjutkan nomor 10. Nomor 10 ini ya, diketahui ada sketsa itu adalah gambar dengan skala 1:75. Ya, bentuk sketsa atau gambar seperti ini, di mana ada tugu ya, tugu yang berada di tangga ketiga dari 3 buah anak tangga. Nah, untuk pertama-tama teman-teman harus tahu cara membaca skala. 1:75 berarti 1 cm digambar mewakili 75 cm keadaan sebenarnya. Nah, sekarang di gambar ini 3 anak tangga ini ternyata panjangnya atau tingginya adalah 1,2 cm dan tinggi dari si tugu ini adalah 16 cm. Pertanyaannya adalah berapa tinggi sebenarnya dari puncak tugu ini ke permukaan tanah yang paling bawah. Oke. Nah, sekarang kita akan coba hitung ya. Ya, oke. Sekarang JP banding JS adalah 1:75. JP jarak pada peta atau jarak pada sketsa atau pada gambar. Di sini kita jumlahkan ya. 16 ditambah 1,2 berarti adalah berapa? 17,2 dibandingkan dengan ini jarak sebenarnya adalah 75. Berarti caranya adalah ini ya, kita dari 1 ke 17,2 ya, ini berarti dikalikannya 17,2 ya, berarti ini 75 juga harus kita kali dengan 17,2. Berapa kira-kira hasilnya? Setelah dikali dengan 17,2 hasilnya adalah 1290. Nah, 1290 ini masih 1 cm, sedangkan kita mintanya diubah ke meter. Dari cm ke meter itu naik 2 anak tangga, berarti kita bagi dengan 100. Kita coret ya. Nah, di sini ya, berarti hasilnya adalah 12,90 meter. Demikianlah pembahasan TOMI. Sampai ketemu ke bagian kedua teman-teman.